Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma amin. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 10 KMI Tulab wa Tholibat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali di materi pembahasan pelajaran kita, yaitu di mata pelajaran fikih, untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas bersama di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan bab sujud as-sahwi wa tilawah wa syukri. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membaca matannya, kemudian hukum-hukum ataupun ketentuan-ketentuan terkait dengan 3 sujud penting yang masuk dalam pelajaran kita, yaitu yang pertama sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur. Kemudian kalau tidak salah, Ustadz memberikan beberapa arahan kepada kalian untuk mencari referensi atau pengetahuan yang lain terkait dengan 3 sujud tersebut. Di antaranya pengertian sujud tersebut, kemudian dalilnya, kemudian perbedaan dan persamaannya. Nanti silahkan kalian cari baik di kitab-kitab fikih yang kalian punya atau melalui internet. Ini bukan tugas, hanya semacam untuk menambah wawasan kalian saja. Materi kita insya Allah dengan matan ini sudah cukup. Tapi untuk menambah pemahaman dan menambah wawasan, Ustadz memberikan kebebasan kepada kalian untuk menggali lebih materi, khususnya yang terkait dengan pelajaran kita, yaitu al-fiqih. Baik, kita lanjutkan materi kita, bab baru, yaitu judulnya bab mufsidatis sholati wa makruhatiha. Bab atau hal-hal yang membatalkan dan memakruhkan sholat, atau bab yang di dalamnya membahas tentang perkara-perkara yang menjadikan sholat kita menjadi batal, atau yang menjadikan sholat kita menjadi makruh, dibenci, ada kekurangannya, ada aibnya. Jadi sholat itu bisa menjadi sah, bisa menjadi batal, dan bisa menjadi makruh. Karena apa? Nah, itu materi yang akan kita pelajari. Tayyib, nanti silahkan kalian buka kitabnya di PDF di halaman 35. Kitabnya sama, yaitu Manhajus Salikin. Baik, kita mulai. Tabtulus sholatu, sholat itu bisa menjadi batal, tidak sah, tidak diterima dalam pandangan syariat. Dalam tanda kurung, jika bitarki ruknin au syartin, jika meninggalkan salah satu rukun atau syarat, yaitu rukun atau syarat sholat. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia, orang tersebut, mampu untuk mengerjakannya. Amdan au sahwan au jahlan, baik dia tinggalkan rukun atau salah satu dari syarat sholat tersebut dengan sengaja, amdan, au sahwan, lupa, au jahlan, tidak tahu. Idza lam ya'ti bihi wa bitarki wajibin amdan, sholatnya tersebut menjadi batal, tidak diterima jika dia tidak mengerjakannya. Dan sholatnya juga batal dikarenakan dia meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat secara sengaja. Maka di pertemuan sebelumnya Ustadz sering menekankan apa itu rukun sholat, apa itu syarat sahnya sholat, apa itu sunnah-sunnah sholat,
Apa itu kewajiban-kewajiban sholat? Nah, itu tolong digaris bawahi. Itu karena poin penting, khususnya di bab sholat ini. Nanti silahkan kalian murojaah kembali. Perkara yang kedua yang menjadikan sholat kita batal yaitu wabil kalami amdan, yaitu dengan berbicara secara sengaja. Kemudian yang ketiga wabil qahqahati, yaitu dengan tertawa keras, tertawa terbahak-bahak, tertawa yang di luar batas, tidak bisa terkontrol. Yang keempat wabil harakatil katsirati urfan al mutawaliyati li ghairi daruratin, dengan gerakan yang terhitung banyak dan berturut-turut tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Li'annahu fil awal taraka ma la tatimmul ibadatu illa bihi wa bil akhirati fa'ala ma yunha anhu fiha. Salat menjadi batal dikarenakan hal-hal di atas, terlalu banyak gerak padahal tidak dibutuhkan, atau gerakan di luar sholat, atau termasuk perbuatan yang sia-sia misalnya. Untuk yang pertama, meninggalkan hal-hal yang melengkapi ibadah, dan untuk selanjutnya melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam sholat. Dua hal ini menjadikan ibadah sholat kita tidak sah atau batal. Gerakan yang banyak tidak ada tujuannya, terlalu berlebihan di luar sholat, kemudian melakukan hal-hal yang dengannya sholat kita bisa menjadi batal dikarenakan perbuatan itu dilarang. Contohnya apa? Tadi berbicara secara sengaja, kemudian tertawa terbahak-bahak, dan seterusnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 perkara yang menjadi semacam landasan apabila 4 hal tersebut ternyata dikerjakan secara sengaja atau secara sebelumnya tidak tahu dan lupa, maka sholatnya menjadi batal. Berarti perlu untuk diulang. Kemudian wa yukrahu, dan sholat itu makruh, hukumnya makruh. Karena apa? Al-iltifatu fis sholati. Kenapa sholat itu menjadi makruh? Sebabnya diantaranya menengok-nengok, kepalanya menengok ke kanan ke kiri, tapi secara apa? Tidak berlebihan misalnya dalam sholat. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anil iltifati fi sholah faqal huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Karena dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perbuatan tengok-tengok, menengok dalam sholat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah curian yang dicuri oleh setan dalam salat seorang hamba. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa yukrahul abasu, yang kedua, tidak disukai untuk bermain-main, senda gurau. Kemudian contohnya bermain-main apa? Memain-mainkan kuku atau memain-mainkan ruas-ruas jari atau kaki, atau pegang-pegang misalnya rambut, atau pegang-pegang hidung, atau pegang-pegang pipi, dan yang lainnya. Biasanya kita sering melihat misalnya kaum muslimin yang belum paham mungkin atau belum tahu sering apa? Memainkan rambutnya, atau memainkan ruas-ruas tulang jemarinya biar berbunyi dan sebagainya. Atau misalnya apa? Batuk-batuk. Itu termasuk perkara yang atas, sia-sia. Berikutnya wa wad'ul yadi 'alal khasirati,
meletakkan tangan di pinggang. Yang seharusnya sholat itu harus posisinya meletakkan kedua tangan di dada atau di atas pusar. Tapi ini apa? Dia letakkan di pinggang. Nah, itu menjadi apa? Makruh. Makruh artinya apa? Dibenci. Berikutnya wa tasbiku asabihi. Ini seperti yang Ustadz bilang tadi, yaitu menyilangkan dan memasukkan jari jemari. Misalnya biar apa? Berbunyi dan sebagainya. Tasbik asabihi. Entah itu jari tangan atau jari kaki. Berikutnya wa farqa'atuha. Farqa'atuha artinya apa? Membunyikan jari jemari. Misalnya krek krek. Nah, itu termasuk perkara yang dibenci, dimakruhkan dalam sholat. Berikutnya wa an yajlisa fiha muq'iyan ka'iqa'il kalbi. Muq'iyan ka'iqa'il kalbi, atau duduk iqa' seperti cara duduknya, mohon maaf, anjing. Nah, itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan Ustadz akan berikan apa? Gambarnya. Bagaimana itu atau apa itu gambaran duduk al-iqa' yang hukumnya dibenci dalam sholat ya. Walaupun ada beberapa dari ulama di dalam kitabnya apa? Hukumnya kalau dia memang sakit, ada darurah itu diperbolehkan. Dengan syarat apa? Tidak dilakukan secara terus menerus. Duduk seperti duduknya apa? Kucing atau anjing. Namanya apa? Iqa'. Berikutnya wa an yastaqbila ma yulhihi. Menghadap sesuatu yang melalaikannya. Misalnya apa? Dia lupa mematikan bunyi nada handphonenya misalnya itu. Atau dia lupa apa? Meletakkan dompetnya yang seharusnya di depan. Dia kesulitan untuk duduk. Itu hukumnya makruh. Berikutnya au yadkhula fiha wa qalbuhu mustaghillun bimudafa'atil akhbathaini au bihabrati ta'amin yastahihi. Dibenci juga dalam sholat ada beberapa di antaranya memulai sholat, dia mulai mengerjakan sholat dalam keadaan hatinya disibukkan, tidak fokus, dilalaikan dengan bimudafa'atil akhbathaini, dorongan dua yang jelek, yaitu dorongan apa? Misalnya ingin buang air kencing yang ditahan atau ingin BAB tapi ditahan. Justru dia malah apa? Ikut sholat yang seharusnya apa? Silahkan apa? Buang air kencingnya dulu atau buang BAB-nya dulu baru sholat. Biar sholatnya itu khusyuk dan tumakninah, tapi dia enggak. Nah, ini hukumnya makruh. Kemudian au bihab roti ta'amin yastahihi, atau ketika dalam keadaan makanan yang dia inginkan sudah dihadirkan, sudah dihidangkan. Nah, ini bisa apa? Menyibukkan dan memecah fokusnya, tumakninahnya dalam nanti menjalankan sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la sholata bihabrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, muttafaqun alaih. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat, tidak sah, atau di sini kedudukannya apa? Makruh, dengan hadirnya makanan atau dihidangkannya makanan, dan tidak juga seseorang yang didorong oleh dua yang jelek. Perasaan ingin buang air kecil ataupun buang air besar, menahan. Itu apa? Menjadi dibenci, dimakruhkan. Kemudian bagian terakhir, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaftarishar rajulu dhira'aihi fis sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang menghamparkan kedua lengannya ketika sujud.
Mungkin sebabnya karena hal itu menyerupai posisi semacam gerakan yang dilakukan oleh hewan, misalnya anjing atau kucing. Maka itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian di sini ada poin-poin penting yang insya Allah bermanfaat untuk kita pelajari. Ada 3, Ustadz bacakan, silahkan disimak nanti. Yang pertama, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, rincian tentang pembatal-pembatal sholat. Yang pertama, meninggalkan rukun atau syarat padahal dia mampu. Yang kedua, meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat secara sengaja. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, berdem-dem atau tertawa terbahak-bahak dengan sengaja. Yang terakhir, melakukan pergerakan yang banyak atau berturut-turut dan tidak ada udurnya, tidak ada kebutuhannya. Berbeda kalau kita misalnya pas sholat menguap atau pas kita sholat digigit nyamuk, itu ada sebab syar'inya, itu diperbolehkan. Selain itu, sholatnya menjadi batal. Tapi di sini ada catatan penting, diantaranya rukun sholat, syarat sholat, kewajiban sholat yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nanti silahkan kalian murojaah kembali dengan seksama. Yang ketiga, hal-hal yang menjadikan sholat itu menjadi makruh, dibenci. Tetap sah, tetapi sholatnya makruh. Ada kekurangan, ada aib di dalamnya. Yang pertama, menoleh. Yang kedua, melakukan perbuatan sia-sia. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tulang rusuk. Tidak elok, yang seharusnya di dada atau di atas pusar. Yang keempat, menyilangkan jari jemari. Yang kelima, duduk iqa'a. Yang keenam, menghadap ke arah sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang melalaikan. Contohnya menghadap ke, misalnya ada orang yang datang membawa misalnya mobil, suaranya bagus, atau orang yang masuk masjid dia lupa mematikan handphonenya padahal dia menggunakan nada dering yang ada suara bagusnya misalnya, itu melalaikan semuanya, maka menjadikan sholatnya itu dibenci. Berikutnya, menahan hajat yang akan keluar dan ketika makanan telah dihidangkan. Menahan hajat di sini menahan buang air kecil dan buang air besar. Yang terakhir, menghamparkan kedua tangan ketika sujud karena menyerupai menyerupai perbuatan yang dilakukan oleh hewan atau binatang. Baik. 3 hal ini tadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari di halaman 36 terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan sholat dan menjadikan sholat itu menjadi makruh atau dibenci. Baik. Kemudian nanti silahkan kalian pahami dulu dengan baik. Kalau ada pertanyaan atau masukan atau saran yang ingin kalian sampaikan, silahkan kalian tujukan kepada Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.